Raisa belum masuk ya. Rosliana Deswinda. Hadir. Rosliana, oke. Okay. Salma Andriani. Hadir, Bu. Salma gimana sih? Hadir. Oh itu. Oke. Okay. Terus Zahra Yufan Anhar. Hadir. Zahra. Okay. Kan kemarin saya udah kasih ini ya. Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita ini dulu screenshot dulu untuk Pak Basri. Yang kameranya masih mati ya dinyalain dulu. Siapa nih yang mau screenshot? Ada yang bisa saya mintain tolong? Saya, Bu. Oke, tolong ya. Udah, gue udah. Oh, udah. Oke. Ini Anggi sama Altaf. Kameranya belum nyala. Iya, Bu, bentar, Bu. Oke, tunggu sebentar ya, Mutiara. Ayo, Gi. Udah. Makasih. Oke. Kemarin soalnya udah dikerjain kan ya? Udah coba-coba dikerjain belum? Nanti soalnya PTS-nya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi tolong dipelajari dengan baik. Nah, sekarang kita mau bahas jadwal UTS udah keluar belum? Jadwal PTS. Belum ya? Belum tahu ya fisika hari apa. Nah, fisika ini kalian materinya dari semester 2, kata Pak Basri dari termodinamika. Nah, termodinamika, gelombang mekanik kan udah belajar ya. Gelombang berjalan juga udah belajar katanya, gelombang stasioner. Nah, gelombang bunyi sama gelombang cahaya kita juga udah belajar. Nah, materinya ini 6. Nah, nanti soalnya ada 40, ada teori sama ada hitungan. Tapi semuanya pilihan ganda. Kayak gitu. Nah, ini nomor 1 udah ada yang ketemu belum jawabannya? Udah. Sebentar. Nanti misalkan ini waktunya nggak cukup untuk ngebahas 23 nomor, nanti jawabannya saya masukin ke Google Site aja ya. Nanti kalian pelajarin sendiri. Nah, ini nomor 1 itu suatu gas ideal dengan volume 3 liter pada suhu 27 derajat Celcius mengalami pemanasan isobarik dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu sama aja 10⁵ Newton per meter hingga suhu 77 derajat Celcius. Pada kapasitas kalor gas idealnya 8 Joule per kalor. Maka perubahan energi dalam dan volume akhir gas ideal berturut-turut adalah, nah kita terus dulu yang diketahui. Yang diketahui itu volumenya. Volume ini berarti volume 1 sama dengan 3 liter. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius, berarti ini temperatur yang ke-1. Itu 27 derajat Celcius. Nah, ini karena kita ditanyanya perubahan energi dan volume akhir, berarti kita mau nyari V2. Kalau kita mau nyari V2, berarti kan pakai perbandingan.
berarti ini harus dijadiin ke Kelvin dulu. Jadi harus ditambah 273. Jadi T1-nya itu sama aja 300 Kelvin. Nah, T2-nya itu 77 derajat Celcius. Kita jadiin ke Kelvin sama ditambah 273. Jadi untuk T2-nya berapa? T2-nya 350 ya, 350 Kelvin. Nah, terus apa lagi yang diketahui? Tekanan. Berarti P-nya 1 atm, 1 atmosfer, atau sama aja 10 pangkat 5 Newton per meter. Nah, kita makanya yang 10 pangkat 5-nya. Terus kapasitas kalor, berarti C. C-nya itu 8 Joule per kalor. Nah, ditanya perubahan energi. Perubahan energi apa? Lambangnya delta U ya. Delta U-nya berapa? Terus volume akhir. Volume akhir berarti V2. Jadi V1-nya udah ada, berarti kita tinggal cari V2-nya. Nah, gimana caranya untuk dapetin V2? Kita cari V2-nya dulu. V2 itu kita bisa pakai perbandingan. Perbandingannya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1-nya berapa? Kita masukin V1-nya 3 liter. Nah, kalau misalkan untuk perbandingan, volumenya dalam bentuk liter dan temperaturnya dalam Kelvin. Kayak gitu. Nah, berarti 3 per T1-nya berapa? 300. V2-nya yang mau kita cari dan per T2-nya udah deh. T2-nya 350. 350. Nah, kita bisa dapetin V2 sama dengan 3 kali 350 per 300. Nah, ini sudah kita coret. Jadi jawabannya 3,5 liter. Nah, kita dapat V2-nya segini. Terus, apalagi yang mau kita cari? Delta U ya. Delta U. Delta U itu rumusnya Q dikurang W. Dimana Q itu rumusnya kapasitas kalor dikali perubahan temperatur dikurang tekanan dikali W itu tekanan dikali perubahan volume. Nah, ini rumusnya. Kita pakai yang ini. Nah, kita udah punya V1 dan punya V2. Berarti kita punya perubahan volume. Kita juga punya T1 dan T2. Berarti kita juga punya perubahan temperatur. Nah, berarti tapi kalau misalkan kita mau nyari ini, delta U ini, volumenya harus dalam meter kubik. Kita cari dulu delta V-nya. Delta V, perubahan volume, V2 dikurang V1. V2-nya kita udah dapat 3,5 liter, dikurang tadi V1-nya diketahui ya, 3 liter. 3 liter. Nah, berarti kita dapat 0,5 liter. Atau sama aja, kalau dijadiin meter kubik jadi berapa? Liter itu kan desimeter kubik ya. Berarti kalau misalkan kita mau jadiin ke meter kubik, dia naik 1 tangga. Berarti jadi 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Gitu. Ini kita udah dapat delta V-nya. Kita butuh delta T kan? Delta T-nya juga kita cari. Delta T-nya T2 dikurang T1. T2 dikurang T1. T2-nya berapa? Nah, kalau misalkan mau nyari ini, T2 T1-nya tetap dalam bentuk Celcius. Berarti kita masukin T2-nya itu 77 dikurang T1-nya 27. Kita dapat perubahan temperaturnya 50 derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukin. C-nya berapa? C-nya 8 ya. Nah, 8 dikali perubahan temperaturnya 50. Dikurang P. P-nya 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 dikali perubahan volume.
0,5 kali 10 pangkat min 3. Nol koma lima kali 10. Berapa nih? 8 kali 50 berapa? 400 ya? 400 dikurang, nah ini 10 pangkat 5, berarti kan ini jadi 5 kali 10, berapa nih? 10 pangkat 5, ini jadi 50 ya. Nah, jadi kita dapetin perubahan ininya, perubahan energinya sama aja 350. Satuannya Joule. Nah, kalau ditanya, pertanyaannya kan, maka perubahan energi dan volume akhir gas ideal berturut-turut adalah, berarti jawabannya 350 Joule dan 3,5 liter. Nah, itu jawabannya. Jadi, delta U sama dengan 350 Joule dan V2-nya atau volume akhirnya 3,5 liter. Nah, nih, nomor 1 jawabannya. Ya, lanjut nomor 2. Nomor 2, ada yang udah jawab nomor 2, jawabannya berapa? Udah ada yang coba ngerjain? Belum, Bu, saya. Belum ya? Oh ya, kita bahas aja. Nah, di sini suatu gas memiliki volume 2 meter kubik. Volume, berarti ini volume ada 2, berarti ini volume 1 ya. Volume satunya sama dengan 2 meter kubik. Terus hingga volume akhirnya, berarti volume akhir, ingat volume akhir itu V2, 4,5 meter kubik. Nah, jika tekanan gasnya adalah 2 atm, tapi di sini 1 atm-nya nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti P-nya itu adalah 2 kan? 2 kali 10, 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau ini sama aja nilainya 2 kali 0,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ditanyanya usaha luar. Berarti W-nya berapa? Usaha itu W. Nah, tadi kita tahu ya, W itu rumusnya tekanan dikali perubahan volume. Nah, berarti kita masukin W-nya itu sama aja tekanan dikali perubahan volume. P-nya kita diketahui nilainya 2 kali 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali perubahan volumenya, berarti V2 dikurang V1, 4,5 dikurang 2. Jadinya 2 kali 0,2 kali 10 pangkat 5 dikali 2,5. Nah, ini hasilnya sama aja 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, nomor 2. Pertanyaannya sederhana ya. Nah, lanjut nomor 3. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi. Berarti ini T1. T1-nya itu 327 derajat Celcius dan mempunyai efisiensi 60%. Efisiensi bisa kita lambangkan kayak gini.
efisiensi 1 sama dengan 60%. Agar efisiensi mesin Carnot naik menjadi 80%, berarti efisiensi 2 itu 80%. Dengan suhu rendahnya, maka suhu tinggi mesin Carnot yang harus diubah berapa? Berarti kita harus naikin temperaturnya. Nah, ditanya T2-nya berapa? Kalau misalkan efisiensinya jadi 80%. Nah, T2-nya berapa? Kita bisa pakai perbandingan. Perbandingannya itu rumusnya 1 dikurang efisiensi 1 dikali T1 sama dengan 1 dikurang efisiensi 2 dikali T2. Nah, 1 dikurang efisiensi satunya kan 60%. 60% itu sama aja 60/100 ya. Dikali T1-nya 320. Nah, ini masih dalam bentuk Celsius. Jangan lupa kita harus ubah, kalau perbandingan itu harus dalam bentuk Kelvin. Jadi berapa nih? Ditambah 200 ditambah 273. Berarti T1-nya itu 600 Kelvin. Nah, untuk yang kita dapetin T2-nya, berarti 1 dikurang 80%, 80/100 dikali T2-nya yang mau kita cari. Nah, ini bisa dicoret. Jadi 1 dikurang 6/10 kan 0,6 ya. Dikali 600 sama dengan 1 dikurang 8/10 itu 0,8 dikali T2. Berarti ini berapa? 0,4 dikali 600 sama dengan 0,2 dikali T2. Berarti kita dapetin T2-nya sama dengan 0,4 dikali 600 per 0,2. Nah, ini bisa kita coret sama ini. Berarti ini berapa? 2 ya. Berarti 2 kali 600. 2 kali 600 sama dengan 1200. Satuannya Kelvin. Nah, T2-nya dapat 1200 Kelvin. Lanjut nomor 4. Suatu mesin menyerap 150 kalori dari reservoirnya 400 Kelvin dan melepas 900 kalori ke reservoir bersuhu 200 Kelvin. Nah, efisiensi mesin tersebut adalah, berarti kita masukin Q1-nya sama dengan 150 kalori, T1-nya sama dengan 400 Kelvin, Q2-nya sama dengan 900 kalori, dan T2-nya sama dengan 200 Kelvin. Nah, karena yang ditanya efisiensi mesinnya berapa, berarti ini kita bisa pakai rumus yang ini aja. Karena kan ini nggak perbandingan, efisiensinya cuma ditanya satu doang kan. Berarti pakai rumus yang 1 dikurang T2 min T1 dikali 100%. 1 dikurang T2-nya, karena ini udah dalam bentuk Kelvin, berarti kita tinggal masukin 400. T2-nya 200. T2-nya 200 dikurang 400 dikali 100%. Nah, berarti 1 dikurang berapa nih? 0,5 ya? Setengah dikali 100%. 1 dikurang 0,5 hasilnya 0,5 dikali 100%. Jawabannya 50%. Nah, efisiensi mesin Carnotnya dapat 50%. Kayak gitu. Karena ini kan bukan perbandingan, berarti rumusnya ini. Untuk Q1, Q2-nya gimana? Nggak dipakai, karena yang ditanya cuma efisiensinya aja.
Nah, sekarang kita masuk ke gelombang mekanik. Nah, ini gampang nih. Sebuah tali memiliki panjang 50 cm dan frekuensinya 2 Hz. Kelajuan gelombang sebesar berapa? Nah, kita lihat ini ditanyanya itu satuannya meter per sekon. Meter per sekon itu pasti itu cepat rambat, ditanya cepat rambat. Cepat rambat itu jadi gini. Kalau yang satuannya meter per sekon, itu kemungkinannya 2. Bisa kelajuan gelombang, bisa cepat rambat. Jadi jangan bingung kalau misalkan kalian taunya cepat rambat, kelajuan gelombang pun rumusnya sama. Sama-sama V. Nah, kita masukin dulu yang diketahui. Panjang gelombangnya berarti lambda itu 50 cm atau sama aja kita jadikan ke meter 0,5 meter. Nah, frekuensinya 2 Hz. 2 Hz. Kelajuannya berapa? Berarti V-nya berapa? Apa rumus cepat rambat? Rumus cepat rambat ada yang tahu? Itu kali F. Apa sih Bu namanya, Bu? Lambda. Lambda kali F. Dikali F. Nah, masukin lambdanya yang udah kita ubah ke meter 0,5 dikali frekuensinya 2. Udah dapat 1 meter per sekon. Nah, kayak gitu. Mudah ya nomor 6. 2 buah gabus di puncak gelombang, keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu, maaf ya ini typo, waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika kedua gabus 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi dan cepat rambatnya berturut-turut adalah. Nah, kalau kayak gini kita tuh harus gambar dulu. Kita harus gambar dulu biar tahu dia tuh ada di mana sih gabusnya itu. Nah, kita gambar kira-kira gini lah. Nah, 2 buah gabus berada di puncak. Gabusnya ada di puncak nih. Kita taruh di sini gabus nih. Ini kan puncak ya. Kalau yang di bawah lembah. Keduanya bergerak naik turun. Nah, jika jarak kedua gabus itu 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, ini ada 2 lembah, 1 bukit. 2 lembah, 1 bukit. Nah, berarti gabus yang kedua adanya di sini. Nah, dia katanya jaraknya dari gabus 1 ke gabus yang kedua itu 100 cm. 100 cm. Nah, pertanyaannya dari gabus 1 ke gabus 2 itu membentuk berapa gelombang? Berapa gelombang nih dari gabus 1 ke gabus 2? Ini kan segini, 1 gelombang. Ya kan? Segini 1 gelombang kan? Berarti kalau sampai sini 2 gelombang. Ini udah paham ya? Nah, berarti ini ada 2 lambda. 2 lambda sama dengan 100 cm. Berarti lambdanya aja 50 cm. Atau lambda sama dengan 0,5 meter. Kita udah punya lambdanya. Nah, terus dia katanya naik turun sebanyak 20 kali. Berarti N sama dengan 20. Dan dalam waktu 4 detik. Berarti T sama dengan 4 sekon. Terus apalagi ditanyanya, maka frekuensi dan cepat rambatnya berapa? Berarti F sama dengan berapa? Terus cepat rambatnya sama dengan berapa? Nah, apa rumus frekuensi? Rumus frekuensi ada yang tahu? V per lambda. Iya.
rumus frekuensi itu banyak, tergantung yang diketahui. Kita karena ini ada N ada T, berarti kita bisa pakai rumus frekuensi yang N per T. Ya kan? Tahu nggak? Kalau periode itu T per N. Ya kan? Ini jangan sampai lupa nih. Karena kita mau nyari frekuensi, berarti kita pakai rumus yang ini. F sama dengan N-nya berapa? N-nya 20. T-nya 4 sekon. Berarti frekuensinya 20 dibagi 4 dapat 5 Hz. Nah, ini frekuensinya. So, apalagi yang ditanya cepat rambat. Nah, V sama dengan V apa? Lambda dikali frekuensi. Lambdanya udah dapat nih 0,5 dikali frekuensinya 5. Jadi jawabannya 2,5 meter per sekon. Nah, ini cepat rambatnya. Kalau ditanya, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat berturut-turut adalah, jadi frekuensi dulu, F sama dengan 5 Hz dan V sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, ini jawaban untuk nomor 6. Cukup udah ya. Nah, lanjut biar kita bisa bahas banyak. Seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambaran nih. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 sekon, maka panjang gelombang dan cepat rambatnya berturut-turut adalah, nah, berarti kan kalau misalkan mau nyari cepat rambat, kita butuh lambda. Nah, lihat ini. Berapa nih? Berapa gelombang dalam gambar ini? 2. Berarti 2 lambda sama dengan lambda ya ini. 50 cm. Berarti lambda sama dengan 25 cm atau 2,5 meter. Salah. Maksudnya 0,25. 0,25 meter. Nah, dapatnya lambdanya segini. Lalu, ujung tali digetarkan selama 0,5 sekon. Berarti T sama dengan 0,5 sekon. Terus panjang gelombang dan cepat rambatnya berapa? Panjang gelombang kita udah dapat ya. Nih, panjang gelombangnya udah dapat segini. 0,25 meter. Berarti kita tinggal cari cepat rambatnya. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, masalahnya kita belum punya frekuensi. Gimana nih? Berarti kita bisa cari frekuensinya sama dengan N per T. N-nya dari mana? N-nya itu sama aja kalau misalkan dia nggak ada yang sebanyak berapa kali, berarti kita tinggal lihat dia berapa gelombang. Nah, berarti N-nya kan tadi 2 ya, 2 gelombang, berarti N-nya 2 dibagi T-nya 0,5. Berapa 2 dibagi 0,5? 4 Hz. Nah, dapat frekuensinya 4 Hz, kita bisa masukin 0,25 dikali 4. Ya kan? Lambdanya 0,25, frekuensinya 4. Berarti jawabannya 1 meter per sekon. Gitu. Lanjut nomor 8. Aska merasakan getaran gempa yang frekuensinya 20 Hz. Jika sumber getarnya dari pantai yang berjarak 60 km dan tiba dalam 15 sekon, maka panjang gelombangnya adalah berapa? Oke, kita tulis frekuensi sama dengan 20 Hz. Terus dia berjarak 60 km. Berarti ini X ya. X sama dengan 60 km. Nah, karena ini jarak, bukan panjang gelombang. X-nya 60 km, berarti kita harus jadikan dulu ke meter. Jadinya 60.000 meter. Terus, dalam waktu
dan tiba dalam 15 sekon. Berarti T sama dengan 15 sekon. Maka panjang gelombangnya berapa? Nah, berarti lambdanya berapa? Gitu. Gimana nih caranya? Gimana? Kita punya F dan kita punya T. Berarti kita bisa dapat N. Karena kita bisa dapetin lambda sama dengan X per N. Nah, ini rumus lambda kalau X-nya diketahui. Berarti kita nyari N-nya dulu. Berarti F sama dengan N per T, ya kan? N-nya yang mau kita cari, F-nya kita masukin 20, N per T-nya 15. Berarti N-nya kita dapat 300. Nah, kita udah punya N, kita masukin ke sini. Lambda sama dengan X-nya 60.000. N itu nggak punya satuan. Kita udah bahas 12 nomor, nanti 11 lagi saya submit aja di Google Site, kan waktunya udah habis. Oke. Habis ini mata pelajarannya siapa? Istirahat dulu sih, nggak tahu udah ngaji kayak deh. Yaudah. Nih, apa namanya? Hostnya mau saya pindahin ke siapa nih? Kalau saya, Ismail. Make a host. Udah. Ah ya, makasih Bu. Saya izin keluar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.